This meeting is being recorded. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Perkenalkan, nama saya Mei Shindal Nuhobu, NIT 23.03.097 dan rekan saya bernama atas nama Indasari Sandua, NIT 20.3.03.091. Di sini kami akan melakukan sesi tanya jawab tentang pemanfaatan sistem pemanfaatan biota laut untuk obat-obatan dan juga pemanfaatan laut untuk ikan hias. Mari kita mulai sesi tanya jawab, dimulai dari saya kepada rekan saya Indasari. Yang pertama, mohon izin coba diulang. halo. Apakah rekan Indasari bisa dengan pertama itu apa pemanfaatan biota laut? Baik, di sini pemanfaatan biota laut seperti sumber makanan, contohnya udang, ikan, kerang, kepiting, cumi-cumi. Selanjutnya sumber obat-obatan, sumber penghasilan, pembuatan daya tarik wisatawan, meningkatkan gizi dan pemanfaatan untuk ekologi dan ekonomi. Yang berikut, apakah pemanfaatan biota laut bagi manusia? Beberapa jenis biota laut juga dimanfaatkan sebagai bahan baku obat, misalnya terimpang. Ekosistem laut yang sehat dan indah dimanfaatkan manusia sebagai objek pariwisata. Biota laut juga dimanfaatkan untuk penelitian demi kemajuan dunia pendidikan. Oke. Yang berikut, apa yang dimaksud dengan senyawa bioaktif? Senyawa bioaktif merupakan senyawa yang terkandung dalam tubuh hewan maupun tumbuhan. Senyawa ini memiliki berbagai manfaat bagi kehidupan manusia. Di antaranya dapat dijadikan sebagai sumber antioksida, antibakteri, antiinflamasi, dan anti kanker. Oke, yang berikut, apa saja manfaat terumbu karang? Sebagai bahan baku perhiasan industri, sebagai bahan baku obat-obatan, sebagai pencegah gelombang besar, sebagai pusat penelitian. Oke, yang berikut, apakah rumput laut bisa dijadikan obat? Rumput laut kaya beragam nutrisi dan antioksida yang membuat rumput laut memiliki beragam manfaat kesehatan, tidak hanya populer sebagai obat herbal. Yang berikut, hewan laut apa saja yang dijadikan obat? Baik, kuda laut juga dieksploitasi untuk menyembuhkan penyakit yang cukup berat seperti gangguan fungsi otak, hati, jantung, ginjal, dan penyakit kanker. Oke, yang berikut, sebutkan beberapa hewan laut yang dijadikan bahan baku obat dan kosmetik. Yang pertama, terumbu karang, yang kedua rumput laut, ketiga hutan bakau, keempat koral, yang kelima plankton, yang keenam rumput laut merah, yang ketujuh lamun, kesembilan krustasea, dan kesepuluh moluska. Oke, yang berikut, tantangan apa saja yang terjadi saat biota laut dijadikan sebagai bahan obat-obatan?
ketika biota laut dijadikan bahan obat-obatan, maka tantangannya yaitu kesulitan untuk mencapai supply of biota tersebut. Oke, yang berikut. Apa saja manfaat dari minyak ikan? Manfaat dari minyak ikan memiliki manfaat untuk mencegah penyakit jantung, untuk meningkatkan kesehatan mata, memperbaiki gangguan mental, dan melawan peran dengan pertahanan keamanan sumber daya perikanan. Adalah potensi sumber daya laut yang paling besar di Indonesia. Oke, yang berikut. Kandungan apa saja yang terdapat pada minyak ikan? Minyak ikan memiliki kandungan omega 3. Oke, baik. Yang berikut, ikan apa saja yang ikan apa saja yang memiliki kandungan omega 3? Mohon izin coba diulangi. Pertanyaannya, ikan apa saja yang menghasilkan minyak ikan? Contohnya ikan lamun, ikan teri, dan ikan sarden. Yang berikut, apa kegunaan dari sirip ikan hiu? Kegunaan dari sirip ikan hiu untuk dijadikan obat dan bahan makanan. Oke, baik. Yang berikut, manfaat dari bulu babi. Manfaat dari bulu babi yaitu untuk meningkatkan sistem imun, peningkatan gairah seksual. Oke, yang berikut, kira-kira jenis ikan laut yang beracun itu apa saja? Yang pertama, ikan pedang atau ikan todak adalah suatu jenis ikan beracun, bahkan disarankan tidak dikonsumsi. Yang kedua, tuna sirip biru, termaksud ikan termahal di dunia. Biasanya tuna sirip biru dijadikan makanan sushi di Jepang. Baik, yang berikut, senyawa bioaktif yang dihasilkan biota dari biota perairan merupakan salah satu alternatif sumber obat baru untuk penanggulangan penyakit pada budaya perikanan. Oke, baik. Yang berikut, apa saja potensi sumber daya laut dan manfaatnya bagi kehidupan manusia? Baik, laut sebagai aset nasional memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia, seperti sebagian jalur transportasi, sumber bahan makanan, sumber energi dan pertambangan, kawasan perdagangan, hingga wilayah pertahanan, keamanan, sumber daya perikanan adalah potensi sumber daya laut yang paling besar di Indonesia. Oke, baik. Yang berikut, biota laut apa saja yang berpotensi untuk dijadikan obat kanker? Biota laut yang berpotensi untuk dijadikan obat kanker, menurut peneliti dari Pusat Penelitian Oceanografi atau P2, Aditrati Pengesu'u, mengatakan biota laut yang sangat potensial untuk dijadikan obat kanker adalah teripang dan spons laut. Oke, baik. Yang berikut, kanker jenis apa saja yang menggunakan biota teripang? Coba diulangi.
Mohon izin suaranya tidak kedengaran. Saya ulangi, apakah rumput laut dapat menurunkan kolesterol? Beberapa penelitian telah membuktikan bahwa rumput laut yang mengandung komponen agar, alginat, dan keragenan mempunyai pengaruh kuat dalam menurunkan kolesterol darah hingga 39%. Oke, baik. Yang berikut Yang berikut apa saja kandungan rumput laut? Baik, kandungan rumput laut merupakan sumber serat makanan yang baik. Rumput laut mengandung asam lemak, omega 3, protein, vitamin A, vitamin B, vitamin C, dan D. Baik, yang terakhir, apakah minyak ikan baik untuk asam lambung? Baik, minyak ikan tidak hanya bermanfaat untuk kesehatan lambung, tetapi juga bisa memperlancar saluran pencernaan termasuk pada lambung. Oke, Baik, ya mungkin itu saja beberapa pertanyaan yang saya sampaikan kepada rekan-rekan saya. Terus saya berikan kesempatan kepada rekan Indasari untuk memberikan pertanyaan. baik. Pertanyaan saya, yang pertama, apa manfaat biota laut? Menurut saya, biota laut adalah seluruh makhluk hidup yang berkembang di laut. Yang kedua, apa pemanfaat mangrove untuk ikan hias? Menurut saya, sebagai tumbuhan yang mampu menahan arus air laut. Yang ketiga, apa manfaat padang lamun untuk ikan hias? Sebagai penghasil bahan organik yang mampu menghidupi biota lain seperti ikan duyung, penyu hijau, dan satwa langka yang dilindungi undang-undang. Yang keempat, sebutkan 3 macam terumbu karang. Yang pertama, Acropora acuminate, yang kedua, Acropora elegantula, yang ketiga, Acropora humilis. Baik, kira-kira ikan hias laut apa? Kira-kira berapa macam ikan hias di laut? Menurut saya ada banyak, tapi saya sebutkan hanya beberapa saja. Yang pertama ikan gupi, yang kedua ikan moli, yang ketiga ikan Oscar, yang keempat ikan neotetra, yang kelima ikan angelfish. Apa manfaat terumbu karang? Menurut saya sebagai tempat tinggal hewan laut, menahan abrasi, dan menjadi tempat para wisata. Baik, selanjutnya apa fungsi ekologis dan hutan mangrove? Menurut saya sebagai tempat mencari makan, tempat memijah, dan tempat berkembang biak. Baik, selanjutnya hutan mangrove banyak ditemukan di daerah mana? Menurut saya di daerah pantai, Teluk yang dangkal, estuaria, delta, dan daerah pantai yang terlindungi. Baik, kira-kira ikan yang banyak ditemukan di Indonesia bagian barat adalah? Menurut saya ikan tuna, ikan arwana, ikan tongkol, ikan cakalang, dan ikan pelagis kecil. Baik, selanjutnya makhluk apa saja yang hidup di laut? Kutu-kutu laut raksasa, dan juga hiu berjumbai, dan lain-lain sebagainya. Kira-kira di manakah terumbu karang hidup?
Menurut saya hidup di pantai atau daerah yang terkena cukup sinar matahari dengan kedalaman 50 meter. Apa saja yang kamu ketahui tentang tumbuhan bakau? Menurut saya jenis tanaman ini adalah mencegah. Selanjutnya, di mana sajakah tanaman laut yang dimiliki di negara Indonesia? Menurut saya Raja Ampat di Papua, Pulau Wanggai di Sulawesi, dan Pulau Bauken di Manado. Selanjutnya, sebutkan laut yang ada di Indonesia yang biotanya masih terjaga. Menurut saya Laut Bunaken, Laut Karimujaya, dan Laut Serat Kalimantan. Selanjutnya, apa itu ikan hias air laut? Menurut saya ikan hias air laut adalah salah satu jenis hewan yang favorit bagi manusia. Baik, selanjutnya bagaimana pengaruh terumbu karang pada biota laut? Menurut saya terumbu karang bermanfaat bagi habitat. Selanjutnya, jelaskan manfaat terumbu karang. Manfaat terumbu karang ialah menyediakan tempat tinggal, mencari makan, dan berkembang biak bagi. Baik, kira-kira apa saja makanan utama dari ikan botana di laut? Agai, ganggang, dan tumbuhan kecil yang tumbuh di celah. Baik, selanjutnya apa saja yang dapat kita lakukan untuk menjaga tumbuhan karang? Maaf, bisa ulangi pertanyaan nomor 20? Apa saja yang dapat kita lakukan untuk menjaga terumbu karang? Maaf, suaranya putus-putus, bisa jelaskan ulang? Baik, apa saja yang dapat kita lakukan untuk menjaga tumbuhan karang? Bisa diulang kembali? Baik, apa saja yang dapat kita lakukan untuk menjaga tumbuhan karang? Menurut saya dengan menjaga kebersihan sungai dan pesisir pantai dari sampah, terus mencegah terjadinya erosi. Yang berikut, menangkap ikan tanpa merusak karang. Oke, pertanyaan yang terakhir, nama Latin dari tumbuhan karang? Nama Latin dari terumbu karang ialah coral reef. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja hasil presentasi tanya jawab kami.
akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.